Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar lagi dengan Pak Guru dengan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran yang ke-5. Pada pembelajaran yang kelima ini, pertama kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kemarin kita sudah mempelajari kondisi geografis di Indonesia ya. Sekarang kita akan mempelajari contoh kondisi geografis di Asia Tenggara. Pemanfaatannya itu bagaimana? Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam atau berbeda-beda. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Nah, masyarakat sekitar melakukan aktivitas itu bisa memanfaatkan kondisi geografis negaranya ya. Sekarang dilihat gambar berikut. Bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Apa aktivitas masyarakat dalam aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Maksudnya, aktivitas masyarakat itu seperti apa dalam memanfaatkan kondisi geografis pada negara-negara tersebut? Yang pertama, ini adalah gambar bendera Indonesia, sudah sangat jelas ya. Nah, yang kedua, ini gambar bendera mana ya? Ini adalah gambar bendera negara Filipina. Kita lihat petanya. Pertama kita akan melihat, ini peta mana? Sudah sangat jelas, ini pasti adalah peta negara kita, negara Indonesia. Di bawahnya ada peta negara Filipina. Ini ya, ini Indonesia, ini Filipina. Nah, dengan melihat petanya, ternyata ada beberapa kesamaan antara Indonesia dengan Filipina. Kesamaannya apa? Ternyata negara Indonesia dengan negara Filipina itu sama-sama negara kepulauan. Banyak pulau-pulau ya di negara-negara tersebut. Di Indonesia banyak pulau, di Filipina juga sangat banyak pulau ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di kedua negara tersebut kurang lebih juga sama. Negara tersebut di ASEAN itu dikenal sebagai negara agraris atau negara yang mayoritas penduduknya itu beraktivitas atau bekerja sebagai petani, menjadi seorang petani. Jadi mereka itu memanfaatkan kondisi geografis untuk bertani. Materi selanjutnya adalah muatan pelajaran SPDP dengan materi alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Siapa yang di sini belum tahu apa itu patung? Pasti sudah banyak yang pernah melihat bentuk-bentuk patung ya. Ada yang berbentuk hewan, orang, vas bunga juga termasuk patung, pot bunga, ya. Kemudian ada guci, itu termasuk salah satu bentuk patung yang terbuat dari tanah liat ya. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Satu contoh bahan lunak adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu jati, dan marmer. Pak Guru akan mencontohkan salah satu bentuk patung. Nah, ini dia. Gambar atau foto orang sedang membuat pot. Ya, membuat pot dengan menggunakan bahan lunak.
berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Prosesnya bagaimana? Sekarang kita akan melihat proses pembuatan pot. Kita akan melihat videonya. Nah, itu adalah proses pembuatan pot bunga dari tanah liat. Dengan alatnya adalah meja putar ya. Dengan menggunakan tangan dan beberapa alat itu bisa langsung membuat sebuah pot yang sangat bagus. Nah, anak-anak, demikian pelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.